لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Acara ini dipersembahkan oleh Retali Mustajab Travel Cabang Medan. Umroh hemat, ibadah nikmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Summa salatu wassalam ala khairil anbiya'i wal mursalin Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa, kembali kita berjumpa dalam program Menjemput Umroh yang Makbul. Episode kita kali ini, episode yang ke-6, kita akan bahas dua rukun terakhir dari umroh, rukun tahallul dan tertib. Tahallul artinya dibolehkan atau menjadikan sesuatu menjadi boleh. Pengertian tahallul ini adalah bagaimana seorang jamaah umroh yang memulai dengan niat dengan berihram melakukan sesuatu yang membolehkannya melepas pakaian ihram dan terlepas dari segala larangan-larangan yang mengikatnya saat melakukan umroh. Tahallul dilakukan dengan memotong dan mencukur sebahagian dari rambut. Bagi jamaah umroh laki-laki sangat dianjurkan untuk mencukur rambut secara keseluruhan, karena itulah yang lebih utama. Kalaupun dia tidak ingin mencukur keseluruhan, dibolehkan untuk memendekkan dan mencukur sebahagian dari rambutnya. Dan Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menyampaikan bagaimana saat proses tahallul dianjurkan bagi seseorang untuk menghadap kiblat, kemudian mencukur dari rambutnya. Apakah dia mencukur dengan bantuan tukang cukur yang tersedia tempat, ataukah dengan mencukur sendiri untuk sementara waktu, ataukah dia mencukur dengan cara mencukur dengan jamaah-jamaah yang lain. Adapun jamaah wanita, maka disunnahkan hanya untuk memotong beberapa helai dari rambutnya saja. Bahkan Imam Al-Ghazali mengatakan makruh bagi seorang jamaah umroh wanita untuk mencukur semua rambutnya. Jamaah rahimakumullah, Nabi Muhammad SAW pernah berdoa ketika para jamaah haji yang bersama beliau bertahallul. Nabi berkata, Allahumma arhamil muhalliqin, Allahumma arhamil muhalliqin, Allahumma arhamil muhalliqin. Lantas sahabat bertanya, wal muqassirin ya Rasulullah? Wal muqassirin. Artinya Nabi berkata, ya Allah rahmatilah orang yang mencukur habis rambutnya. Ya Allah rahmatilah orang yang mencukur habis rambutnya. Ya Allah rahmatilah orang yang mencukur habis rambutnya. Lantas sahabat bertanya, bagaimana dengan orang yang hanya memendekkan rambutnya? Nabi berkata, ya Allah rahmatilah mereka yang memendekkan rambutnya. Ini menunjukkan sebagaimana diintisarikan para ulama, keutamaan mencukur rambut 3 kali lipat dibandingkan sekedar memendekkan rambut. Maka dari itu, kalau seorang ingin melakukan umroh pada waktu yang berdekatan beberapa kali, mungkin dia bertahallul pertama dengan memendekkan. Tapi di umroh terakhir, sebelum dia pulang ke tanah air masing-masing, maka lebih utama kalau dia mencukur keseluruhan rambutnya sebagai wujud dari apa yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW dalam bertahallul. Nah, tentunya ada sebuah doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW perlu kita baca saat kita melaksanakan tahallul. Doa tersebut, Allahumma athbit li bikulli sya'ratin hasanah wamhu anni biha sayyi'ah.
Ya Allah, tetapkanlah bagiku di setiap helai rambut yang aku cukur satu kebaikan. Ya Allah, hapuskanlah dosa dariku di setiap satu helai rambut satu kejahatan. Jadi dengan kita mencukur, semakin kita habiskan dan cukur habis rambut kita, maka bertambahlah tiap helai satu kebaikan dan hilanglah dari satu helai setiap satu kejahatan. Warfa anni indaka darajah, dan angkatlah derajatku di sisimu ya Rabbal Alamin. Jamaah rahimakumullah. Ini untuk rukun tahallul. Seketika seorang sudah mencukur, maka pada dasarnya dia sudah lepas dari segala apa yang menjadi larangan-larangan dalam berihram yang tadi disebutkan. Mulai dari tak boleh memakai yang berjahit, memakai wewangian, memakai sepatu dan sendal yang menutup mata kaki, berbantah-bantah, bersenggama, melakukan akad nikah, sampai dengan berburu. Nah, begitu selesai tahallul, maka boleh baginya melepaskan pakaian ihram untuk digantikan dengan pakaian biasa. Di saat itulah semua aturan ihram tadi tidak lagi berlaku untuk orang yang bersangkutan. Dan tahallul ini ditutup dengan rukun yang keenam. Itulah yang disebut dengan tertib. Tertib di sini maksudnya setiap rukun dari mulai niat, ihram dari mikot, kemudian tawaf, sa'i, tahallul harus dikerjakan secara berurutan dan tak boleh dikerjakan tidak sesuai dengan urutan dan tertibnya. Dengan kata lain, dimulai dengan sa'i, kemudian dia ihram, kemudian dia tawaf, tidak boleh seperti itu. Tapi dilakukan setelah satu rukun selesai, diikuti dengan rukun yang lain. Maka dari itu, ini juga menunjukkan kepada kita bagaimana ibadah umroh itu menunjukkan nilai-nilai ubudiyah kepada kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya seperti yang kita baca saat membaca doa iftitah, wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Demikianlah aku diperintahkan dan aku tergolong orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tak pernah tahu secara detail apa tujuan, kenapa harus tawaf dulu, baru sa'i, baru tahallul. Kenapa enggak sa'i dulu baru tawaf? Ini semua tidak akan mampu dijawab oleh akal pikiran manusia. Walaupun kita berusaha berpikir sekeras tenaga untuk tahu jawabannya. Untuk itulah penting sekali di momen sebelum kita bertahallul, bayangkan ibadah umroh yang dapat dikerjakan dan dituntaskan. Ya, bagi orang yang cepat jalan, mungkin dalam 2 jam selesai ibadah umroh dari awal hingga akhir. Mungkin orang yang agak kesulitan berjalan agak memakan waktu lebih panjang. Namun yang jelas, ini sudah menjadi sebuah momentum kita dilatih. Dilatih disiplin, dilatih sabar, dilatih untuk melakukan apa-apa yang kita anggap sangat berpengaruh. Khususnya hal-hal yang membatasi karakter kita untuk tidak melakukan apa-apa yang tidak dibolehkan. Nah, untuk itulah ya, sa'i sebelumnya tawaf, sebelumnya niat dari dan berihram dari miqat, ini semua adalah sebuah kesatuan yang dikerjakan secara berurutan. Karena itu sebaik-baiknya orang yang mencontohkan kepada kita bagaimana manasik umroh adalah Rasulullah. Ketika Nabi mengatakan, khudhu anni manasikakum, ambillah dariku bagaimana kaifiat manasik yang kalian kerjakan untuk haji ataupun umroh. Sama seperti ketika Nabi berkata, sallu kama ra'aitumuni usolli, solatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku solat. Kita tidak boleh berimprovisasi dalam konteks kaifiat dan tata cara, karena semuanya sudah ada aturannya. Menambah atau mengurang atau mengganti dengan perbuatan-perbuatan yang lain, itu dapat dianggap sebagai sebuah hal yang baru atau kita sebut dengan istilah bid'ah, yang bukan hanya dapat mengurang nilai dari amal ibadah umroh, tapi boleh jadi dapat merusak umroh ketika ya
apa yang kita lakukan tersebut bertentangan dengan aturan-aturan baku yang sudah dicontohkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itulah penting mengenal semua rukun-rukun umroh sebagaimana yang telah dijelaskan dari episode ke-3 untuk kita perhatikan, karena sahnya ibadah umroh sangat tergantung seberapa jauh kita kerjakan setiap tawaf, sa'i dan tahallul sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan Rasulullah. Demikian yang dapat disampaikan untuk episode kali ini. Jangan lupa like dan subscribe Art Media Official. Wabillahil hidayatu wat taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Travel Retali Medan membuka program tabungan umroh sebagai langkah awal menuju Baitullah. Ada 6 keistimewaan program tabungan umroh bersama Retali Medan. 1. Harga dan jangka waktu menabung yang fleksibel. 2. Dapat digantikan orang lain. 3. Aman tanpa riba. 4. Bebas memilih paket sesuai yang tersedia di Retali Medan. 5. Cicilan tabungan sesuai kemampuan. 6. Dapat ditransfer dari bank manapun. Caranya sangat mudah. Anda cukup melakukan setoran awal minimal Rp1.000.000, melampirkan fotokopi KTP dan fotokopi KK, serta mengisi formulir pendaftaran. Bersama Retali Medan, ibadah nikmat, biaya hemat. Hubungi admin kami di nomor kontak 0813 7073 3419 atau 0852 6190 0861. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Acara ini dipersembahkan oleh Retali Mustajab Travel Cabang Medan. Umroh hemat, ibadah nikmat.